Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari PT Cahaya Arta Exindo. Saya domisili di Jakarta dan usaha di Jakarta, tetapi ekspornya lebih banyak dari Belawan, Sumatera Utara, kemudian ada beberapa dari Tanjung Priok, Jakarta, dan ada juga dari Surabaya. Saya mulai ekspor dari tahun 2014. Kenapa saya tertarik untuk melakukan ekspor? Jadi latar belakangnya adalah tahun 2013 saya ikut pelatihan ekspor di Bandung dan kebetulan pematerinya adalah praktisi ekspor. Jadi dalam pelatihan itu bukan hanya teori saja yang diberikan, tapi kami banyak diajarkan tentang praktis atau apa saja yang dilakukan seorang eksportir, dan yang paling utama adalah saya dikenalkan mindset bahwa sebenarnya ekspor itu tidak sesulit yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dan pemateri dalam pelatihan itu adalah Pak Nur Syamsul Mahyudin, yang hari ini alhamdulillah saya dan beliau sudah bisa menulis buku yang berjudul Bisnis Ekspor Itu Mudah. Produk yang saya ekspor hari ini adalah ada broomstick, atau kalau di Indonesia dikenal dengan sapu lidi, tapi lidi yang kita ekspor adalah lidi dari pohon sawit. Kemudian ada gam kopal atau getah dari pohon agatis, itu banyak ada di Sulawesi, kemudian ada di Maluku dan Maluku Utara. Kemudian ada juga beberapa produk teman-teman dari UMKM, misalnya ada keripik tempe, kemudian ada keripik pisang, ada juga kerupuk mentah yang biasa kita makan kalau di nasi goreng, dan juga ada beberapa produk snack yang lain dari teman-teman UMKM. Kenapa saya memilih produk ekspor yang hari ini saya lakukan? Pertama, kalau produk broomstick itu saya melihat teman-teman yang sudah pernah ekspor produk itu terlebih dahulu dari Sumatera Utara, kemudian melihat pasarnya di luar negeri, ternyata ada beberapa negara, misalnya di India, di Pakistan, yang permintaan untuk broomstick itu sangat tinggi, dan hari ini banyak disuplai oleh Indonesia. Kemudian untuk gam kopal yang dari Maluku Utara, kami ambil dari sana, karena potensi bahan baku di sana sangat melimpah. Kemudian di dunia, gam kopal Indonesia termasuk yang dikenal dan memiliki kualitas yang bagus. Kemudian ada pun teman-teman UMKM, saya bermitra dengan beberapa teman-teman UMKM yang memproduksi produk snack, makanan ringan. Mereka bisa memenuhi apa yang diminta oleh teman-teman importir, khususnya di Korea Selatan, karena di sana banyak TKI yang asal dari Indonesia. Dan mereka minta makanan-makanan yang khas Indonesia, dan misalnya saya ekspor keripik tempe, ekspor kerupuk, mereka sangat rindu dengan makanan khas Indonesia. Jadi mereka minta dikirimkan produk teman-teman UMKM untuk ekspor ke Korea Selatan, dan juga pernah untuk ke Saudi Arabia, karena di sana juga banyak tenaga migran yang kerja di sana. Sebelum memulai ekspor, tentu saja saya pernah mengikuti pelatihan ekspor, dan seperti yang saya ceritakan sebelumnya, justru mindset saya terbangun dari pelatihan. Jadi yang utama adalah mindset. Kemudian ketika mindset kita sudah terbuka bahwa ekspor itu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, maka ke belakangnya akan mengikuti. Misalnya teknis untuk berkorespondensi, teknis melakukan riset pasar, teknis negosiasi, semuanya akan berjalan dengan sendirinya secara otodidak. Tentu selain otodidak, kita akan dibimbing, akan dilatih dengan contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh instruktur atau fasilitator yang pernah mengajar. Dan saya banyak diskusi dengan para pengajar, khususnya Pak Nur Syamsul Mahyudin, sehingga banyak hal-hal yang ketika saya lakukan di lapangan, ternyata beliau juga pernah mengalaminya, dan tentu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang saya dapatkan, saya alami itu jadi lebih mudah karena sudah dialami sebelumnya oleh senior-senior saya. Pelatihan ekspor tentu sangat membantu saya.
dalam beberapa kasus misalnya ketika menemukan atau menghadapi teknis pembayaran yang diminta oleh pembeli, ada beberapa negara yang mereka minta kekhususan. Misalnya mereka tidak bisa transfer dari negaranya, kemudian kami tentu sebagai eksportir sangat ragu ketika di awal, karena mereka hanya bisa memproses pembayaran dengan DAP, artinya barang dikirim dulu baru pembayaran dikirim kemudian. Kemudian ketika menemui permasalahan itu, saya berdiskusi dengan senior di pelatihan, dengan fasilitator di pelatihan, ternyata beliau juga pernah mengalami sebelumnya dan diberitahukan bagaimana teknis-teknis, tahapan-tahapan atau caranya sehingga dengan metode pembayaran walaupun seperti itu, kita tetap akan aman, tetap menerima pembayaran dari pembeli, dan itu ada di pelatihan ekspor. Materi yang disampaikan dalam pelatihan, karena pengajarnya adalah praktisi ekspor, sudah melakukan sebelumnya, tentu materinya sangat praktis mengena dan sangat berbobot ya. Kalau kata teman-teman milenial sekarang, isinya materinya daging semua gitu ya. Jadi sangat bermanfaat, dan ketika kita melakukan apa yang telah disampaikan, ternyata memang benar di lapangan itu memang yang dialami oleh fasilitator atau instruktur pelatihan. Dan tentu kami ketika melakukan itu, misalnya mengurus dokumen, jadi lebih mudah karena dari materi sebelumnya sudah diajarkan. Saya sudah pernah ekspor ke Dubai, kemudian pernah ke Korea Selatan, ke Saudi Arabia, pernah ke Thailand, kemudian ke Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, dan ada yang unik yaitu pernah ke Afghanistan. Saya pikir Afghanistan itu negara perang, ternyata ketika berkomunikasi pembayaran mereka bagus, dan mereka juga sangat komit dengan bisnis gitu ya. Cuman selama ini memang kita tahu negara Afghanistan itu negara perang. Ternyata ketika bisnis ya bisnis, beda dengan hubungan negara gitu ya. Jadi ternyata lebih mudah. Export Academy, ya tentu tahu. Jadi banyak hari ini kalau di Facebook saya terus terang itu hampir tiap hari ada di timeline itu nongol Export Academy. Dan saya tahu ini salah satu media atau portal untuk melakukan pembelajaran. Jadi orang-orang yang ingin ekspor bisa join di Export Academy, sehingga apa yang diharapkan materi tentang ekspor bisa didapatkan dengan baik. Tanggapan saya tentang Export Academy, ini salah satu media pembelajaran yang sangat berbobot bagi siapapun yang ingin menjadi eksportir. Dan karena materinya praktis, artinya apa yang pernah dilakukan oleh fasilitator dalam Export Academy itu yang disampaikan. Jadi selain memang berdasarkan SKKNI sesuai standarnya BNSP pemerintah, tapi materinya sangat tidak hanya teoritis, dan pengalaman-pengalaman ini yang tentu yang mahal. Jadi kalau teman-teman eksportir ingin melakukan ekspor, tidak harus pengalaman kita misalnya untuk mengalami kerugian, tapi bisa jadi kerugian itu kita bisa hindari karena ada materi yang disampaikan oleh fasilitator dalam Export Academy. Dan alhamdulillah saya hari ini termasuk salah satu bagian fasilitator di Export Academy. Bagi teman-teman yang mau jadi eksportir, pertama niatkan dulu bahwa kita mau jadi eksportir yang sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian banyak berdoa, dan selain itu maka lakukan hal-hal yang berkaitan dengan ekspor, misalnya mulai dari belajar pengetahuan, lengkapi apapun itu tentang ekspor. Dan teman-teman bisa belajar di Export Academy. Salam, ekspor itu mudah.